Gue nggak pernah percaya sama yang namanya tempat keramat, apalagi pantangan-pantangan kayak gak boleh buang air sembarangan. Buat gue, itu cuma mitos kampung yang dilebay-lebayin. Sampai akhirnya, gue ngalamin sendiri kejadian paling ngeselin sekaligus nyeremin dalam hidup gue. Waktu itu, gue lagi ngikut teman-teman buat naik motor ke daerah perbukitan deket desa tua, kira-kira 2 jam dari kota. Tujuan awalnya sih cuma nyari spot buat camping, ngopi, sama ngerokok sambil ngobrol ngalor ngidul. Tapi ya dasar gue, sebelum nyampe lokasi, gue udah kebelet pipis setengah mati. "Bro, berhenti bentar lah, gua udah gak tahan." Gue teriak ke Rama yang bawa motor paling depan. Dia ngangkat tangan, terus nunjuk ke arah jalan setapak yang agak masuk ke hutan. Tuh aja. Di situ aman kali." Tanpa mikir panjang, gue langsung lari masuk. Gelap, banyak pohon tinggi, tanahnya lembek-lembek kayak habis hujan. Tapi karena udah di ujung tanduk, gue cuek aja. Gue cari tempat rada tertutup, terus langsung ceburin aja pipis di situ. Sialnya, baru juga keluar separo, angin kenceng banget tiba-tiba lewat. Dingin, tapi aneh. Kayak napas orang dari belakang. Gue nengok, gak ada siapa-siapa. Gue buru-buru bersin, balik lagi ke anak-anak, sambil ngumpat, "Anjir, serem banget dalam sana. Ada angin tiba-tiba." Rama malah ketawa, "Lu kencing di mana emang?" "Gak jauh dari batu besar tuh, ada semacam gundukan tanah, kayak kuburan." Muka Rama langsung berubah. "Lu goblok apa gimana? Itu petilasan, bro. Orang sini bilang tempat itu keramat, tempat duduknya si Eyang Gondo, penjaga hutan. Lu baru aja kencing di situ." Gue diam. Tenggorokan gue kering. Tapi ya udahlah, gue masih mikir, paling juga cerita buat nakut-nakutin. Gue salah besar. Malam itu, pas kita udah pasang tenda dan mulai nyantai, hawa aneh mulai kerasa. Udara jadi dingin banget, padahal gak ada angin. Api unggun berkedip-kedip kayak mau mati. Terus, dari balik pohon, ada suara. Hahaha. Hahaha. Kayak suara napas berat, pelan tapi deket. Gue kira itu suara teman. Tapi semua anak lagi duduk melingkar. Gak ada yang berdiri. Gak ada yang jalan. "Lu denger gak?" Gue bisik ke Rama. Dia cuma ngangguk, matanya melotot ke arah pohon. Gue nengok. Di sana, ada sosok putih, berdiri kaku, kepala miring, dan, sumpah demi apapun, bau pesing banget. Tapi bukan bau pipis biasa. Ini lebih ke bau kain basah yang ditinggal lama, asem, dan bikin mual. Sosok itu gak gerak. Cuma berdiri. Tapi matanya, ya ampun, matanya kayak kosong tapi tahu kalau gue yang salah. Setelah ngeliat sosok pocong bau pesing itu, gue langsung pucat. Rasanya pengen kabur, tapi kaki kayak di semen. Gue cuma bisa ngelongo sambil nahan napas, dan, sialnya, pocong itu pelan-pelan melayang ke arah gue. "Oye, cabut!" Rama teriak paling kencang. Semua langsung lari serabutan masuk tenda, dan, entah kenapa, gue malah bengong di tempat. Pocong itu udah tinggal 3 meter lagi. Matanya ngelotot, mulutnya setengah terbuka, dan dari sela-sela kafannya, ada cipratan air kuning. Sumpah gue gak ngarang. Itu bau kencing banget, kayak dia bawa balik pipis gue. Akhirnya gue sadar juga, dan langsung ngibrit masuk tenda. Di dalam, gue gemeteran. Tangan dingin, suara gue serak waktu bilang, Itu ngeliatin gue, Ram. "Tadi gue liat juga." "Lu yang dia cari, bro," jawab Rama pelan. Kita semua diam. Gak ada yang berani keluar tenda sampai pagi. Paginya, kita cabut buru-buru. Gak ada lagi yang ngomongin ngopi-ngopi atau foto-foto. Semua diam, jalan turun sambil nunduk. Tapi sialnya, ternyata pocong itu belum selesai sama gue. Pas sampai rumah, gue pikir semuanya udah kelar. Gue mandi, makan,
terus rebahan di kamar. Tapi malamnya, gue kebangun jam 2 lewat dikit, karena bau pesing yang sama kayak semalam. Gue langsung kebangun, duduk, dan tok tok tok, ada yang ketuk jendela. Padahal kamar gue di lantai 2. Gue gak langsung nengok, tapi suara ketukannya makin keras, dan makin cepat. Tok 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 tok. Akhirnya gue ngelirik, dan di balik kaca yang berkabut, gue ngeliat 2 mata melotot, dan senyum miring. Itu dia, pocong bau pesing. Dia ngikut sampai rumah. Setelah kejadian malam itu, ketika si pocong ketuk jendela lantai 2, gue bener-bener gak bisa tidur. Gue duduk sambil meluk bantal, ngelirik ke arah jendela terus. Tapi gak ada suara lagi. Gak ada ketukan. Cuma ada bekas uap tipis di kaca yang nempel bentuk bulat, kayak bekas jidat. Besoknya gue gak ngapa-ngapain. Badan lemas, kepala berat. Tapi malamnya, justru yang paling gila. Gue ketiduran. Dan di dalam tidur itu, gue ngerasa basah. Awalnya enak. Ada tangan yang ngebelai pelan dari leher, turun ke dada, terus ke perut. Lembut, tapi dingin. Kayak tangan mayat. Dalam mimpi itu, gue gak bisa gerak, tapi gue ngerasa semuanya. Sentuhan, hembusan napas bau tanah. Bahkan bisikan, kau sudah menyiramkan milikku, sekarang giliranku menyiramimu. Lalu sesuatu yang berat naik ke atas tubuh gue. Gue gak bisa lihat mukanya jelas, tapi dia berbentuk bungkusan kain putih lusuh. Pocong itu, di atas gue. Dan tiba-tiba, splaas. Gue ngerasa cairan dingin banget, kayak air kencing basi, dituangkan ke muka gue. Gue terbangun langsung, napas ngos-ngosan, dada naik turun. Baju gue basah, tapi bukan keringat. Warnanya merah. Gue langsung lari ke kaca, nyalain lampu. Ternyata di leher gue, ada luka gores panjang. Kayak dicakar sesuatu, atau dicabik. Tapi yang paling bikin merinding, celana gue juga basah. Bukan cuma darah, tapi juga bau pesing yang sama persis kayak malam pertama di hutan itu. Gue diam. Nggak bisa mikir. Badan gemeteran.